Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam seminar atau pemahaman Alkitab yang diselenggarakan oleh Gary Pusat. Mari kita buka di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami secara virtual untuk bersama-sama belajar kebenaran firman. Karena kami sebagai orang yang dicipta dan ditebus oleh Tuhan, kami harus taat kepada kehendak Tuhan, dan kami bersyukur karena ada kebenaran yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, yang adalah firman Allah itu sendiri, sehingga kami dapat memahami berbagai rahasia yang Tuhan mau kami pahami, bukan sekedar untuk otak kami atau kepengetahuan kami, tetapi untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami. Berkati jam ini, berkati juga teknologi yang kami gunakan, baik di gedung ini maupun di dalam rumah kami masing-masing. Sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kebaktian minggu kemarin saya membahas mengenai Tesalonika, dan saya membahas dari bagian akhir, di mana pasal yang keempat itu Paulus membicarakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Lalu Rasul Paulus mengatakan begini di pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saudara bisa lihat juga di dalam slide. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain. Paulus ingin jemaat tahu apa? Tahu kebenaran. Kebenaran tentang orang yang sudah meninggal. Secara ringkas, secara singkat, jemaat Tesalonika merasakan satu duka cita yang mendalam oleh karena ada anggota jemaat mereka yang meninggal. Mereka baru, gereja Tesalonika adalah gereja yang baru. Mereka belum lama percaya Tuhan. Mereka masih belum memahami kebenaran tentang orang percaya yang meninggal. Itu sebabnya mereka berduka cita. Lalu Paulus berkata, aku mau supaya kamu tahu tentang kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Di dalam bagian selanjutnya Paulus berkata, hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Berarti di situ kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kebenaran doktrin itulah yang memberikan pengharapan kepada mereka. Kebenaran doktrin, kebenaran firman itulah yang memberikan penghiburan kepada mereka. Maka di dalam konteks ini kita mengerti, Paulus menghadapi pergumulan jemaat dengan menjelaskan doktrin. Tidak ada satu surat Paulus pun yang tidak di dalamnya mengandung doktrin. Orang mengatakan doktrin tidak penting, doktrin itu sulit, doktrin itu tidak praktis. Itu semua membuktikan dia tidak mempelajari surat Paulus dengan baik-baik. Kalau dia membaca surat Paulus dengan teliti, dia akan mengerti. Tidak ada satu surat Paulus yang tidak ada doktrin. Semua surat Paulus di dalamnya doktrin. Kalau tidak ada doktrin, tidak ada surat Paulus. Boleh kita bilang, Paulus menyelesaikan seluruh pergumulan jemaat dengan doktrin-doktrin. Ketika jemaat berselisih di Filipi, dia bicara Kristus yang rendah hati. Ketika jemaat orang bukan Yahudi yang merasa diri kurang diterima oleh orang Yahudi, maka dia bicara doktrin pilihan di surat Roma, di surat Efesus, dan juga contoh yang lain. Ketika ada orang meninggal, mereka berduka cita, dia bicara doktrin akhir zaman, sebagaimana di dalam surat Tesalonika. Saudara, itu sebabnya kebenaran doktrin, kebenaran firman Tuhan sangat penting untuk kita pelajari, sehingga dengan kebenaran itu membimbing kita. Kita mempelajari doktrin akhir zaman, kita mempelajari kebenaran firman, bukan untuk memenuhi rasa ingin tahu kita. Gordon Fee pakai istilah eschatological curiosity. Rasa ingin tahu akhir zaman, itu sebabnya orang Kristen suka mempelajari doktrin akhir zaman. Tapi setiap doktrin kita pelajari bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, tapi terlebih untuk kita taati, untuk kita hidupi, yaitu kebenaran itu di dalam hidup kita masing-masing. Dalam 1 Korintus pasal ke-12 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudara sekalian, Paulus mau mereka mengerti kebenaran. Kalau Paulus tidak beritahu kebenaran, mereka tidak mengerti kebenaran. Bukan saja tidak mengerti kebenaran, akibatnya mereka anggap ketidakbenaran sebagai kebenaran. Ini paling bahaya. Kalau kebenaran tidak diberitakan, kalau tidak ada hamba-hamba Tuhan seperti pendeta Stephen Tong yang dengan gigih memberitakan kebenaran, maka ketidakbenaran
akan diterima oleh gereja. Itu sebabnya perlu kebenaran diberitakan, kebenaran firman Tuhan perlu dijelaskan, supaya kita tidak menerima ketidakbenaran sebagai kebenaran. Sebabnya ini adalah salah satu dari tujuan kita mengadakan PA Kitab Wahyu seperti ini, untuk menjelaskan kepada saudara-saudara penafsiran yang bertanggung jawab tentang Kitab Wahyu yang sesuai dengan prinsip sola scriptura. Sola scriptura berarti Alkitab itu firman Allah, menjadi penuntun bagi kehidupan orang percaya, bagi doktrin orang percaya, bukan hanya kitab-kitab tertentu, bukan hanya ayat-ayat tertentu, tapi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kebenaran harus diberitakan supaya kita mengerti kebenaran yang membimbing menghibur kita. Kebenaran harus diberitakan supaya ketidakbenaran tidak diterima sebagai kebenaran. Saudara sekalian, saya tidak memberikan banyak pendahuluan mengenai Kitab Wahyu, sebab saya sudah banyak memberi ceramah mengenai Kitab Wahyu yang ada di internet, tapi saya memberikan 4 pendahuluan untuk kita mengikuti PA pada malam hari ini. Yang pertama, Kitab Wahyu adalah kitab simbolis, bukan hurufiah. Memang ada elemen-elemen hurufiah di dalam Kitab Wahyu, tapi seluruh Kitab Wahyu berisi begitu banyak penglihatan, kebanyakan adalah simbol. Mayoritas isi dari Kitab Wahyu adalah simbol-simbol. Penglihatan-penglihatan itu adalah simbol yang tidak bisa kita tafsirkan sembarangan, saudara, karena itu bukan hurufiah. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, konteks daripada Kitab Wahyu adalah gereja mula-mula, khususnya gereja di Asia, tetapi bukan hanya gereja di Asia, mewakili gereja-gereja di seluruh dunia yang memperoleh penganiayaan. Di dalam konteks masa itu, gereja di Asia dianiaya di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus. Tetapi di dalam 7 gereja mewakili gereja-gereja di seluruh dunia yang memperoleh penganiayaan. Firman Tuhan diberikan di dalam Kitab Wahyu untuk menghibur mereka. Itu sebabnya kita jangan percaya bahwa Kitab Wahyu itu adalah kitab yang sulit dimengerti. Karena secara sulit dimengerti oleh kita. Tapi bagi pembaca yang sedang berduka, yang sedang menderita, yang sedang dianiaya waktu itu, mereka dihibur oleh kitab ini. Kalau mereka sudah menderita, lalu Tuhan beri lagi satu kitab yang sulit, itu sama dengan orang yang lagi kedukaan, lalu pendeta berkhotbah sepertiga bahasa Yunani, sepertiga bahasa Ibrani, sepertiga lagi bahasa Latin. Lalu orang yang berduka bukan saja tidak dihibur, malah tambah berduka. Saudara, sehingga secara logika Kitab Wahyu dimengerti karena ini menghibur mereka yang berada di dalam penganiayaan. Itu kedua. Prinsip yang ketiga di dalam pendahuluan ini adalah, saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa menafsirkan Kitab Wahyu harus dengan membandingkan dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab dari 65 kitab sebelumnya. Itu sebabnya kalau saudara mempunyai Alkitab cetakan, saudara lihat di bagian kaki dari Alkitab itu, saudara akan ketemu begitu banyak referensi. Heran, di kitab Daniel, di kitab Mazmur, di kitab Yehezkiel, di kitab Matius tidak mempunyai referensi sebanyak Kitab Wahyu. Kenapa? Karena seluruh Kitab Wahyu itu ditulis berdasarkan kitab-kitab sebelumnya. Saudara, memang ada ide yang saudara sekalian ditransformasi. Inilah cara Wahyu memakai ayat-ayat sebelumnya, ditransformasi. Tetapi sebagaimana para penafsir mengatakan tidak ada hal baru di dalam kitab Wahyu. Semua yang ada dalam kitab Wahyu sudah pernah muncul di dalam bagian-bagian sebelumnya di dalam Alkitab. Itu sebabnya dalam ceramah ini banyak sekali ayat-ayat yang akan saya perlihatkan kepada saudara. Maka PA kita dijalankan dengan cara saudara membuka Wahyu 16. Nah, ayat-ayat selain Wahyu 16 saya sudah siapkan di slide untuk menghemat waktu. Sehingga saudara tidak usah buka, saudara langsung lihat di slide. Tapi Wahyu 16 harus saudara buka karena itu yang akan kita gali pada malam hari ini. Itu adalah yang ketiga. Yang pertama kitab simbolis. Yang kedua konteksnya gereja teraniaya. Yang ketiga kita menafsirkan kitab Wahyu dengan membandingkan dengan kitab-kitab yang lain di dalam seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Yang keempat, baik meterai, sangkakala, cawan, mereka bukan berbicara tentang satu peristiwa historis tertentu.
Saudara jangan cari di dalam kitab Wahyu, kapan Titanic tenggelam, ada di mana tulisannya. Kapan perang dunia pertama, perang dunia kedua, ada di mana, pasal mana, enggak ada. Kitab Wahyu tidak mencatat satu pun peristiwa historis di dalam pengertian sebagai satu nubuat. Mencatat penganiayaan, mencatat hal-hal yang sudah terjadi, itu bisa kita temukan khususnya di dalam surat-surat yang diberikan kepada 7 gereja. Tapi saudara tidak memberikan nubuat mengenai peristiwa historis di masa yang akan datang. Lalu kalau gitu simbol-simbol itu melambangkan apa? Penglihatan-penglihatan dalam kitab Wahyu melambangkan prinsip peristiwa. Prinsip peristiwa dengan peristiwa beda. Peristiwa itu sesuatu yang terjadi di dalam ruang dan waktu, di dalam sejarah. Prinsip peristiwa itu prinsip yang general. Contoh, Presiden George Bush senior meninggal. Ini peristiwa sejarah. Ada tanggalnya, ada tempatnya. Tapi prinsip peristiwa mengatakan begini. Presiden sekalipun dia berkuasa, dia hanya manusia. Satu hari dia pun akan meninggal. Itu prinsip peristiwa yang berbeda dengan peristiwa. Meterai, sangkakala, cawan dan banyak penglihatan di dalam kitab Wahyu melambangkan prinsip peristiwa. Tidak menubuatkan, tidak memberi nubuat mengenai peristiwa sejarah tertentu, tetapi memberikan prinsip peristiwa yang terus terjadi dari kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua, terus terjadi berulang-ulang. Yang jahat semakin jahat, yang baik semakin berkurang, yang jelek semakin meningkat, yang baik semakin berkurang. Itulah yang kita belajar bukan saja dari kitab Wahyu, tetapi juga di dalam kitab khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus yang ada di dalam Injil Matius, Markus, atau Injil Lukas. Saudara sekalian, saya sudah memberikan ceramah mengenai 7 meterai dan 7 sangkakala yang ada di internet. Saudara, 4 meterai terjadi pada orang percaya juga. 4 meterai, meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, meterai keempat, campur tangan setan, pembantaian, krisis ekonomi, kematian massal. Ini 4 meterai terjadi juga pada orang percaya. Tetapi bukan hanya terjadi pada orang percaya, terjadi juga pada orang fasik. Nanti kita akan lihat penjelasan di belakang mengenai hal ini. Lalu secara 7 sangkakala seluruhnya adalah kutukan malapetaka untuk orang fasik. Lalu 7 cawan yang hari ini kita bicarakan juga seluruhnya adalah ditujukan untuk orang fasik. 4 meterai, orang percaya ngalami, orang fasik juga ngalami. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. 7 sangkakala semua adalah kutukan bagi orang fasik. Lalu 7 cawan semua adalah kutukan bagi orang fasik. Lalu kalau gitu apa bedanya 7 sangkakala dengan 7 cawan? 7 sangkakala kalau dicatat, saudara perhatikan catatan dalam Wahyu dibilang sepertiga, sepertiga. Dilempar lalu sepertiga bumi, sepertiga apa, sepertiga laut, sepertiga. Tapi begitu sampai di cawan menjadi seluruhnya, seluruhnya. Di situ saudara perbedaan skala. Pertama, hukuman bagi orang fasik terjadi melalui penglihatan simbolis di dalam 7 sangkakala. Bagi orang fasik terjadi. Tapi itu bukan yang puncak. Itu bukan yang seluruhnya. Belum selesai. Masih akan terjadi lagi murka Allah yang disimbolkan oleh 7 cawan. Dengan skala yang lebih besar. Dan akan ditutup di dalam cawan yang ke-7 dengan neraka. Dengan penghukuman yang terakhir. Itu bedanya. Maka dari sangkakala skalanya lebih kecil. Cawan skalanya lebih besar. Dari sini kita menemukan prinsip yang digunakan oleh William Hendrickson untuk menafsirkan kitab Wahyu, yaitu prinsip paralelisme progresif. Paralelisme progresif. Paralelisme artinya paralel. Ada penghakiman bagi orang fasik, paralel. Pada 7 sangkakala ada, pada 7 cawan ada. Tapi progresif berarti makin jelas, makin besar. Skalanya semakin dahsyat. Itulah yang dimaksudkan dengan paralelisme progresif, yaitu prinsip penafsiran kitab Wahyu yang paling konsisten dengan Alkitab sebagai firman Allah. Saudara sekalian, mari kita memperhatikan akan pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15, saudara sekalian, sebelum kita masuk
Pasal yang ke-15 ayat yang kedua berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya, dan bilangan namanya. Binatang, patung, bilangan nama itu semua dari setan. Siapa yang sudah mengalahkan binatang itu? Orang percaya. Dan saudara sekalian, di situ dikatakan saudara sekalian, bahwa pada mereka ada kecapi Allah. Tidak muncul di dalam slide, tapi di dalam tulisan saudara mengatakan pada mereka ada kecapi Allah. Mereka memuji Tuhan. Lalu pujian mereka apa? Besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa, siapakah yang tidak takut ya Tuhan? Dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran penghakimanmu. Saudara, pasal 15 menggambarkan orang percaya menang. Lalu mereka memuji Tuhan, mereka memegang kecapi Allah. Di ayat yang pertama, pasal 15 ayat yang pertama, saudara, dikatakan, aku melihat suatu tanda lain, di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. 7 malaikat, 7 malapetaka, berakhirlah murka Allah. Berarti 7 cawan ini melambangkan saudara 7 malapetaka terakhir. Terakhir bukan berarti hanya terjadi sebelum Yesus datang, ada 2 bagian itu. Tapi juga terjadi saudara, dan itulah 7 simbol penghakiman Tuhan yang terakhir. Nah, inilah pendahuluan saya. Sekarang kita akan masuk kepada cawan yang pertama. Saudara membuka dalam Wahyu 16 ayat yang kedua. Mari kita melihat Wahyu 16 ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Malaikat pertama menumpahkan cawannya ke atas bumi, timbullah bisul yang jahat. Saudara perhatikan, bisul jahat ini bukan hurufiah. Bukan berarti benar-benar nanti orang fasik mengalami bisul. Bisa saja orang fasik mengalami bisul. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh cawan yang pertama. Saudara, cawan yang pertama melambangkan kutukan. Kutukan berupa penderitaan yang hebat. Yang disimbolkan, yang dilambangkan dengan bisul yang jahat dan berbahaya, bisul yang jahat dan berbahaya, kepada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Sudah kelihatan di sini penyembah berhala, sudah kelihatan di sini pengikut setan. Mereka itu akan ditimpakan rupa-rupa penderitaan, baik penyakit ataupun penderitaan lain yang sangat menyakitkan. Saudara perhatikan, di dalam kitab Wahyu, orang fasik mempunyai 2 ciri. Orang fasik mempunyai dari banyak ciri yang lain, ada 2 ciri utama. Pertama, menyembah berhala. Dan menyembah berhala biasa ikutannya adalah berzina. Lalu ciri kedua, menganiaya gereja. Di dalam kitab Wahyu, orang fasik mempunyai 2 ciri. Ciri pertama, menyembah berhala. Ciri yang kedua, menganiaya orang percaya. Lalu saudara, kepada mereka di dalam dunia. Ini bukan bicara penghukuman terakhir. Ini belum bicara neraka. Neraka akan ada di dalam cawan yang ke-7. Tapi di sini saudara bicara tentang hukuman Tuhan berupa penderitaan yang ditimpakan kepada orang fasik selama di dalam dunia. Bisul jahat ini idenya dari mana? Temanya berasal dari mana? Motifnya diambil dari mana? Diambil dari tulah bisul atau tulah barah yang ada di dalam Keluaran. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Ulangan, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Saudara sekalian, itu diambil dari Keluaran dan Ulangan. Lalu saudara dipakai di dalam Wahyu pasal yang ke-16, melambangkan saudara ada penderitaan yang amat sangat. Dipakai bisul jahat dan berbahaya. Penderitaan yang sangat menyakitkan yang terjadi kepada orang-orang fasik. Dan itu juga mirip dengan sangkakala yang kelima, yaitu psychological and spiritual torment, yaitu penderitaan psikologis dan penderitaan
daripada spiritual. Saudara, jangan lupa kita harus memahami betul yang paling pahit bagi manusia bukan saja penderitaan fisik. Penderitaan fisik itu memang sangat menyakitkan. Tapi juga penderitaan psikologis, penderitaan rohani itu sangat-sangat menyakitkan. Sebagai contoh, orang yang diludahi wajahnya. Saudara, kalau zaman sekarang kita bicara ludah, kita takut karena itu membawa saudara virus COVID dan bisa orang kena COVID. Tapi saudara, sebelum pandemi, saudara, orang diludahi tidak sakit apa-apa. Hanya kena wajah, saudara sekalian dia pergi ke toilet, dia cuci, pakai air saudara dalam berapa detik sudah bersih semua. Tidak sakit apa-apa di dalam tubuh dia, dalam fisik dia. Tapi sakit di dalam hati bisa bertahan berpuluh-puluh tahun. Sebaliknya orang yang mendaki gunung, begitu sulit, saudara, berjalan kaki berbelasan-belasan jam, tapi hati dia begitu senang. Sekalipun tubuh dia remuk-remuk ketika mendaki gunung. Cawan yang pertama melambangkan saudara Tuhan menimpakan kepada orang fasik penderitaan. William Hendrickson yang menafsirkan kitab Wahyu, orang reform yang menafsirkan kitab Wahyu, dia memberikan contoh Herodes. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-12. Herodes ditimpa murka oleh Tuhan. Saudara, siapa Herodes? Orang yang menganiaya gereja. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Lalu kita loncat ke ayat 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Herodes berniat menghancurkan gereja. Herodes berniat menghancurkan pekerjaan Tuhan. Yang terjadi pada akhirnya bukan pekerjaan Tuhan yang hancur, dia sendiri yang hancur. Karena di ayat 24 dikatakan firman Tuhan makin tersebar, makin banyak didengar orang. Sedangkan Herodes ditampar, saudara, diperlakukan. Saudara bayangkan, jangan lupa Herodes ditampar oleh malaikat bukan di dalam kamar dia, bukan dalam istana dia, tapi depan rakyat. Dia ditampar oleh malaikat Tuhan dan dia mati dimakan cacing. Itu sangat memalukan dan sangat menyakitkan. Saudara, jangan kita membayangkan, oh, orang fasik itu hidupnya enak terus di dalam dunia. Seperti Mazmur 73. Coba kita lihat di dalam slide berikutnya. Mazmur 73, saudara. Ini saudara ketika pemazmur dia bergumul. Dia hidup cinta Tuhan, dia hidup setia, tapi kok menderita. Lalu dia membuka mata melihat sekeliling dia, orang fasik itu justru hidup enak. Kita lihat kalimat-kalimat dia. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ini adalah emosional, ini adalah ekspresi yang emosional ketika dia menderita, dia melihat orang fasik seolah-olah mereka hidup enak, mereka mujur, seolah-olah mereka tidak sakit, sehat, gemuk, seolah-olah mereka tidak mengalami kesusahan, seolah-olah mereka terus kaya dan terus senang. Tapi di dalam bagian belakang, kemudian setelah pemazmur 73 ini masuk ke dalam bait Allah, dia memperoleh jawaban apa yang terjadi dengan orang fasik. Kita lihat di dalam ayat berikutnya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, kita jangan berpikir orang fasik itu dalam dunia pasti senang selamanya. Kaya makin kaya, bahagia. Seolah-olah orang fasik itu tidak disentuh oleh murka Allah. Itu adalah doktrin yang tidak benar. Kitab Wahyu mengajar kepada kita, di dalam dunia ini pun orang fasik dihukum oleh Tuhan. Jangankan hanya di dalam kekekalan, dalam penghakiman terakhir, itu sudah pasti. Tapi di dalam dunia ini pun orang fasik dihukum oleh Tuhan. Markus sudah menang di dalam pemilihan presiden abal-abal tahun 86. Melawan Aquino dan Doyle Laurel. Salvatore Laurel atau Doyle Laurel. Saudara Cory Aquino datang kepada Kardinal Sin, uskup gereja Katolik di Manila, mengatakan saya mau maju menjadi presiden.
Saya mau menerapkan, mau menjalankan semua ideal daripada suami saya yang sudah dibunuh mati oleh Markus. Lalu Kardinal Sin tanya kepada dia, dengan siapa engkau maju? Saya akan maju sendiri. Ada partai politik? Enggak ada. Kamu mau dengan Laurel? Saya enggak mau dengan Laurel. Lalu Kardinal Sin bilang sama Aquino, kamu tidak bisa maju sendiri. Kalau kamu maju sendiri, kamu kalah. Kamu harus ada partai politik. Setelah itu Aquino pergi. 2 jam kemudian Laurel datang mengatakan, saya mau jadi presiden. Saya sudah 1 tahun ini bagi-bagi poster di seluruh Filipina. Saya mau jadi presiden. Lalu Kardinal Sin bilang sama dia, Doi, terus terang, antara kamu dan Mrs. Aquino lebih terkenal. Kalau kalian berdua maju melawan Marcos, pasti kalah. Kalau kamu mencintai negara ini, kamu harus berkorban, maju sebagai wakil presiden. Doi Laurel sedih, tapi kemudian dia terima nasihat itu. Dan hari itu adalah hari terakhir mereka harus mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum Filipina. Akhirnya mereka berdua pergi sebelum jam 12 malam, sebelum lewat hari, jam 11 malam mereka sampai, mereka daftar. Sudah pemilu itu curang, akhirnya Marcos menang. Tapi Kardinal Sin menyerukan melalui radio, rakyat berkumpul, people power, tahun 86. Sehingga akhirnya pemilihan itu dibatalkan sekalipun Marcos sudah dilantik di istana. Tetapi yang akhirnya menjadi presiden adalah Aquino dengan wakilnya Laurel. Lalu Marcos dan keluarga lari pergi ke Hawaii. Saudara sekalian, tidak berarti orang fasik akan terus berkuasa. Demikian pula Hitler, saudara, melewati hari-hari terakhir dengan sangat menyakitkan. Karena dia menyaksikan pengkhianatan demi pengkhianatan terjadi. Sampai beberapa saat sebelum dia bunuh diri, dia melihat atau mendengar Göring berkhianat, mendengar Himmler berkhianat. Satu persatu orang yang begitu dekat dan begitu setia dengan dia berkhianat. Göring mengatakan Hitler sudah kurung diri di Berlin, dia tidak keluar, dalam berapa jam kalau dia tidak muncul saya menjadi pemimpin Jerman. Lalu kemudian Hitler begitu kecewa, dalam wasiat terakhir dia tulis, pecat Göring dari semua jabatan, Himmler ditangkap, dan sebagainya. Saudara, akhirnya dia bunuh diri dengan tembak di kepala, dan istrinya atau selingkuh atau kekasihnya Eva Braun menggigit pil sianida, kapsul sianida sebelum bunuh diri. Hitler bunuh diri karena dia mendengar Mussolini sudah ditembak mati. Dia berkata, saya tidak mau diri saya ditembak oleh tentara Rusia. Karena itu dia bunuh diri. Saudara, beberapa hari, mungkin berapa minggu terakhir, itu saat-saat yang sangat-sangat menyakitkan. Meskipun dia belum mati, dia belum sakit secara tubuh, tapi psikologi dia, secara jiwa dia sangat menderita. Cawan pertama memberikan satu lambang, yaitu lambang apa? Penderitaan, kesakitan, siksaan terjadi juga kepada orang fasik di dalam dunia ini. Mari kita masuk kepada cawan yang kedua di Wahyu 16 ayat yang ketiga. Mari saudara buka Alkitab saudara, karena ayat-ayat dari 16 Wahyu pasal 16 tidak ada di slide. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Cawan yang kedua dengan cawan yang ketiga mirip. Itu sebabnya nanti kita akan gabungkan penjelasannya. Saudara, cawan yang kedua dan ketiga sama-sama mengambil ide dari Nil. Tula Nil, Nil dikutuk menjadi darah. Ikan-ikan di dalam sungai Nil mati dan berbau sehingga orang Mesir tidak mau minum dari sungai Nil. Lalu saudara sekalian, tetapi di sini dibilang bukan sungai, di sini dibilang laut. Nanti cawan yang ketiga dikatakan sungai dan mata air. Cawan yang kedua, saudara sekalian, itu malaikat yang kedua, saudara, menumpahkan cawan ke laut. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawan ke sungai dan mata air. Berarti ada beda. Laut lebih besar daripada sungai dan mata air. Itu sebabnya baik Greg Bale ataupun juga penafsir yang lain mengatakan, saudara, cawan yang kedua melambangkan kutukan ekonomi yang bersifat seluruh dunia. Kutukan ekonomi yang bersifat seluruh dunia. Sedangkan cawan yang ketiga melambangkan apa? Melambangkan penderitaan ekonomi, kutukan ekonomi yang juga ditimpakan kepada orang-orang fasik. Bagaimana mungkin kita mengerti laut menjadi darah seperti darah orang mati, mati semua yang di dalam situ sebagai kutukan ekonomi? Jangan lupa saudara, maritime
Ekonomi maritim itu sangat dimengerti oleh banyak negara di dunia. Uni Eropa mengatakan marketing ekonomi maritim itu menggambarkan semua aktivitas di dalam kaitan dengan laut yang bisa dipasarkan. Bukan hanya ikan, tapi juga benda-benda di dalam laut, juga karang laut, rumput laut. Bukan hanya itu, minyak yang digali dari laut. Bukan hanya itu, transportasi laut. Laut di sini dipakai sebagai simbol daripada ekonomi yang besar, bukan hanya ekonomi yang kecil. Itu sebabnya saudara yang diserang di sini di dalam cawan yang kedua adalah kutukan ekonomi. Saya masuk kepada cawan yang ketiga, Wahyu 16 ayat yang keempat. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Saudara, seperti sungai Nil, ikan mati, saudara, berbau. Adakah saudara sungai Nil sudah menjadi darah, lalu saudara mengairi irigasi-irigasi, lalu saudara menjadi sumber air untuk tanaman-tanaman? Tidak bisa, sebab sudah menjadi darah, bau, dan akan menimbulkan kerusakan kepada pertanian. Bukan saja ikan-ikan di dalamnya menjadi mati. Maka saudara, kutukan yang kedua dan kutukan yang ketiga adalah kutukan ekonomi. Di sini memberi kepada kita satu pelajaran. Saudara, tidak benar orang fasik terus menambah harta benda. Itu seolah-olah, itu kesannya. Kalau kita melihat orang yang dagang tidak jujur, kita melihat orang yang ekonominya, berusahanya tidak beres, seolah-olah dia tambah kaya. Dengan cara-cara setan, dengan cara-cara dunia dia berdagang, dia tambah kaya, dia akan bahagia terus. Ternyata tidak begitu. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-13 ayat 18 mengatakan kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Orang yang melawan teguran, orang yang melawan didikan bisa miskin. Jangan berkata ketika dia ditegur, oh dia akan kaya terus. Ketika dia ditegur oleh pendeta, kau dagang tidak jujur. Ketika seorang tokoh kemanusiaan menegur seorang pengusaha, kau dagang tidak jujur. Oh nanti dia akan kaya terus, dia tidak pedulikan teguran itu. Amsal berkata kemiskinan bisa mendatangkan, bisa timbul kepada orang yang yang mengabaikan didikan, yang tidak mengindahkan teguran. Saudara, Kisah Rasul pasal 11 ayat 28 berkata, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Agabus bernubuat akan ada kelaparan besar menimpa seluruh dunia. Benarkah nubuat ini? Benar. Karena pada zaman Kaisar Claudius memerintah di Romawi sekitar tahun 41 sampai tahun 54. Selama masa itu, di dalam tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun yang keempat, tahun yang ke-9, tahun yang ke-11. Selama 13 tahun Claudius memerintah, 5 kali terjadi kelaparan besar yang menghantam Mesir, menghantam Yunani, menghantam Roma, menghantam Yudea. Sehingga Darrell Bock mengatakan bahwa kelaparan ini sporadis dan bersifat empire wide. Empire wide berarti menyapu seluruh kekaisaran Romawi. Saudara, kelaparan hebat terjadi pada tahun-tahun di mana Claudius memerintah. Orang fasik juga mengalami penderitaan ekonomi. Di dalam sejarah kita tahu sendiri terjadi depresi besar di dunia pada tahun 29, dimulai dari tahun 29 di Amerika. Dan menurut ensiklopedia menimpa juga Jepang, Australia, India, dan bukan hanya negara-negara di sekitar Amerika. Saudara, krisis ekonomi bisa melanda dunia. Dan krisis ekonomi juga bisa menimpa orang jahat. Jangan berkata orang jahat dagang untung terus. Orang jahat akan senang selamanya. Orang jahat akan menambah harta bendanya terus. Tidak ada hukuman Tuhan. Saudara, perhatikan, kitab Wahyu mau memberitahu kepada kita satu pelajaran bahwa Allah berdaulat ada. Ini adalah ciri khas kitab Wahyu. Allah berdaulat yang sudah ada, yang akan datang. Dia terus memerintah sejarah. Dia adalah Allah yang kudus, adalah Allah yang adil, dan kehadirannya nyata. Jangan berpikir seolah-olah Tuhan tidak ada. Kalau saudara sekalian Tuhan ada, berarti diktator tidak bisa terus ada. Kita sudah lihat dalam sejarah. Tadi sudah kita dengar contoh bagaimana Hitler dihancurkan. Saudara, tidak bisa terus ada. Karena Tuhan yang berdaulat itu ada.
Saudara, kalau Tuhan diam saja, lalu saudara orang fasik tidak dihukum di dalam dunia, kita merasa Tuhan seperti tidak ada. Orang fasik merajalela, tidak. Diktator jatuh. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, asasinasi adalah hal yang buruk. Tetapi seringkali asasinasi diizinkan oleh Tuhan untuk menyatakan manusia bukanlah maha kuasa. Saya ulang kalimat ini, asasinasi adalah hal yang buruk. Asasinasi adalah hal yang sulit kita mengerti. Terutama kalau yang diasasinasi adalah orang yang baik. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk mengajar kepada kita. Manusia bukan berdaulat, bukan maha kuasa. Dia pun begitu lemah. Saudara, penderitaan ekonomi bisa terjadi. Lalu kita tanya, bukankah orang percaya juga mengalami krisis ekonomi? Bukankah orang percaya juga mengalami ketika krisis ekonomi, kelaparan hebat melanda zaman Claudius selama 5 kali? Bukankah orang percaya juga mengalami? Ketika depresi besar terjadi mulai dari Amerika, bukankah orang percaya juga mengalami? Benar, tapi mari kita lihat Wahyu 6 ayat yang ke-6. Meterai yang ketiga juga dialami oleh orang percaya. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar. Kerja sedinar cuma dapat secupak gandum. Secupak kira-kira seperti tangan saya ini sedikit. Lalu keluarga, suami, istri, 2 orang anak makan 3 kali, 12 kali makan hanya dengan secupak gandum tidak cukup. Kerja sehari dapat secupak gandum, ini krisis ekonomi. Kerja sehari dapat uang sedinar hanya bisa beli secupak gandum, ini krisis ekonomi. Kalau gitu turunkan kualitas makanan. Jangan makan gandum, makan jelai. Jelai adalah makanan hewan, kurang protein. Tapi kerja sehari dapat sedinar, bisa beli 3 cupak jelai. Lalu itu diberi makan untuk 4 orang di dalam satu rumah. Ada krisis ekonomi. Dan saudara perhatikan, 4 materai juga dialami oleh orang percaya. Tapi di akhir ayat yang ke-6, dari Wahyu pasal ke-6, dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apa? The sovereignty of God preserve His people, His children. Kedaulatan Allah memelihara umatnya, memelihara anaknya. Jangan rusakkan minyak dan anggur berarti apa? Kebutuhan dasar jangan sampai hancur. Ada kemarahan Tuhan menimpa orang fasik sehingga terjadi krisis ekonomi. Tapi di dalam perlambangan dari meterai yang ketiga, di Wahyu 6 ayat yang ke-6 mengajar kepada kita kebutuhan dasar itu tetap dicukupkan oleh Tuhan bagi orang percaya. Ketika sangkakala pertama juga penderitaan ekonomi. Ketika cawan kedua ketiga juga penderitaan ekonomi. Di situ tidak bicara pemeliharaan Tuhan bagi orang fasik. Enggak ada, saudara. Ini beda. Pengalaman orang percaya menderita dengan pengalaman orang fasik menderita penderitaan ekonomi. Sama-sama ditimpa krisis ekonomi. Bagi orang percaya Tuhan pelihara. Dengan lambang jangan rusakkan kebutuhan dasar. Minyak, kebutuhan dasar. Anggur, kebutuhan dasar. Tapi bagi orang fasik Tuhan tidak jamin itu. Lalu kalau begitu untuk apa penderitaan ditimpakan kepada orang percaya? Bukankah kita tidak dihukum oleh Tuhan seperti orang fasik? Benar, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya kira ini sudah kita mengerti. Kita tidak perlu membahas lagi. Saudara sekalian, setelah cawan 1, cawan 2, cawan 3, kita masuk kepada bagian selanjutnya, interupsi. Ada interupsi yang saya tidak bahas panjang lebar, yaitu yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-16, ayat yang ke-5, 6, dan 7. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-16, ayat yang 5, 6, dan 7. Aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Ketiga ayat ini memuji Tuhan. Memuji bahwa Tuhan itu kudus, adil, maha kuasa, kekal. Wajar, hukuman bagi orang fasik wajar. Sebab mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Wajar, penghakiman Allah bagi orang fasik wajar.
Dan saudara sekalian, apa yang dinyatakan di dalam 7 sangkakala, murka Allah bagi orang fasik di dalam 7 sangkakala, dan murka Allah bagi orang fasik di dalam 7 cawan, semua itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada di meterai kelima, yang ada di dalam slide. Wahyu pasal yang ke-6, ayat ke-9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, orang-orang percaya yang ada di mezbah, mereka bukan lagi disiksa. Mereka sudah di sorga, mereka sudah menang, mereka sudah istirahat di sorga. Tetapi saudara sekalian, di situ mereka berteriak. Itu sebabnya para ahli mengatakan, this is not a cry of suffering. Ini bukan seruan di tengah penderitaan. Ini adalah a cry for justice. Seruan untuk keadilan. Tuhan, nyatakanlah keadilan. Orang fasik membunuh orang percaya karena firman Allah, karena kesaksian. Nyatakanlah keadilan. Maka seruan di dalam pasal yang ke-6 itu dijawab dengan 7 sangkakala di pasal 8, 9, dan 7 cawan di dalam pasal yang ke-15 dan pasal yang ke-16. Mari kita masuk kepada cawan yang keempat. Apa yang disimbolkan oleh cawan yang keempat? Ayat 8 dan 9. Wahyu pasal 16 ayat 8 dan 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan oleh panas api. Loh, matahari kok menjadi api? Bukankah matahari beri kita vitamin D? Bukankah matahari berikan apa ya untuk tumbuhan? Kok jadi sekarang matahari berubah menjadi api dan panas api yang dahsyat? Apa maksud dari lambang dari cawan yang keempat? Saudara sekalian, dari cawan yang keempat memberikan kepada kita satu perlambangan, yaitu saudara, berkat diubah menjadi kutukan. Berkat Tuhan, matahari itu berkat. Sekali lagi, ini bukan hurufiah, ini adalah simbolis. Matahari itu berkat, berkat untuk umat manusia, berkat untuk ciptaan. Tapi di dalam simbol ini, dalam perlambangan ini, matahari diubah menjadi api yang dahsyat. Tetapi orang-orang fasik itu, sekalipun mereka ditimpa oleh malapetaka, dan kita akan lihat nanti dalam bagian bawah, tetap mereka tidak mau bertobat. Bukan saja tidak bertobat, mereka malah menghujat nama Allah. Ini ciri khas kondisi dalam neraka seperti ini. Kondisi dalam neraka, orang itu bukan menyesal. Orang itu bukan bertobat, wah dia seperti itu masuk neraka, bertobat semua di dalam neraka, lalu neraka menjadi suci. Tidak, dalam neraka mereka bukan saja tidak bertobat, mereka menghujat Allah. Di dalam neraka bukan saja mereka tidak bertobat, mereka mempersalahkan Tuhan atas penderitaan-penderitaan mereka. Saudara sekalian, William Hendriksen mengatakan, orang-orang ini tidak dikuduskan oleh penderitaan. Persis seperti yang ada di dalam Roma pasal yang pertama. Coba kita lihat Roma pasal yang pertama. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Apa simbol daripada kutukan yang keempat? Simbol saudara, atau lambang kutukan keempat melambangkan saudara sekalian perubahan. Hal-hal yang adalah berkat menjadi kutukan. Ketika Johnson menaiki kapal laut untuk pergi pelayanan, dan suatu saat kapal hendak tenggelam. Lalu kemudian awak kapal menyerukan kepada semua penumpang, sekarang para penumpang buanglah barang-barangmu. Jangan sayang barangmu, sayang nyawamu. Apapun koper buang, apapun benda bawaan buang, barang-barang komoditi buang. Lalu seorang ibu, dia lihat barang-barang dia banyak sekali.
Barangkali dia pikir saya sudah kerja setengah mati, dapatkan uang, bisa beli barang-barang ini, lalu sekarang saya harus buang begitu saja. Berapa banyak tenaga yang sudah saya keluarkan, berapa banyak uang yang sudah saya bayar, berapa banyak waktu yang sudah saya habiskan. Kalau begini caranya saya tidak mau. Akhirnya setelah dia perhatikan semua barang dia ambil keputusan, dia lompat ke dalam air dan bunuh diri. Saudara sekalian, secara tidak langsung, benda-benda itu berkat bagi dia. Tapi akibatnya juga benda-benda itu berubah menjadi kutukan, menjadi jerat bagi dia. Di dalam konteks yang sama, kita boleh mengatakan bahwa harta benda, kita tidak tahu berapa banyak harta benda Lot yang ada di Sodom, tapi J.C. Riley, Uskup Riley menafsirkan bahwa kemungkinan istri Lot ketika keluar, dia membalik badan, melihat, menoleh ke belakang, karena banyak harta benda yang sudah dikumpulkan di Sodom. Harta benda bisa menjadi jerat, berkat Tuhan bisa menjadi jerat. Kita mesti hati-hati. Di sini dilambangkan matahari berkat bagi manusia, tapi ketika dikutuk oleh Tuhan, matahari berubah menjadi berkat. Di dalam sekeliling kita, saudara, uang itu bisa menjadi berkat bagi kita, tapi uang itu bisa menjadi jerat bagi kita. Karyawan itu bisa menjadi berkat bagi tempat saudara bekerja, sekaligus bisa dipakai oleh setan menjadi jerat karena saudara jatuh ke dalam perselingkuhan. Mari kita lihat Yesaya 36 ayat yang ke-6. Ini juga ada satu peringatan yang sangat bagus. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Setelah itu Raja Asyur, Sanherib mau menyerang Yehuda, di bawah kepemimpinan Raja Hizkia, mereka bersandar ke Mesir. Saudara, mereka takut, lalu mereka bersandar ke Mesir. Tuhan mengingatkan mereka, engkau sandar ke Mesir, Mesir jadi sesuatu tongkat yang kau sandari, nanti tongkat itu berbalik menjadi tombak yang tajam yang akan menusuk engkau. Seringkali orang yang kita andalkan justru itu yang melukai. Orang mengatakan, Bapak tahu ya, karyawan itu saya yang bawa. Dia bekerja di toko saya yang bantu dia menikah, saya yang bantu dia sampai punya rumah, punya mobil. Tapi akhirnya dia ambil uang di toko saya sampai bermiliar-miliar. Selama berpuluh-puluh tahun saya percaya kepada dia. Sekarang semuanya hilang. Cawan yang keempat, apa itu kutukan? Berkat-berkat itu berubah menjadi kutukan. Pada orang fasik, Tuhan bisa mengubah berkat-berkat yang ada pada mereka. Harta benda mereka misalnya, uang mereka berubah menjadi kutukan. Itu sangat menakutkan. Yang berikutnya, cawan yang kelima, ayat 10 dan 11. Wahyu pasal yang ke-16, ayat 10 dan 11. Wahyu 16, ayat 10 dan 11. Cawan yang kelima melambangkan apa? Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan, dan karena bisul mereka, seperti sebelumnya kita sudah baca bisul, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Di cawan yang pertama ada bisul. Cawan yang kelima muncul lagi bisul, tapi lebih dahsyat. Karena di cawan yang pertama hanya bisul jahat dan berbahaya. Di cawan yang kelima bisul digabungkan dengan kegelapan. Bisul digabungkan dengan menggigit lidah. Bisul digabungkan lagi dengan hujatan. Lebih menakutkan dari cawan yang pertama. Saudara sekalian, dikatakan malaikat menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu. Binatang itu siapa? Binatang yang berasal dari kuasa setan. Itu di pasal yang ke-13. Kita sudah membahas itu dalam ceramah berbulan-bulan yang lalu di dalam Geri Pusat ini mengenai 7 sangkakala. Itu saudara sekalian adalah binatang itu adalah kekuasaan politik yang berasal dari tangan setan. Lalu saudara ditimpakan, berarti saudara sekalian ada hukuman bagi orang-orang fasik yang dipimpin oleh setan. Dalam surat kepada jemaat Pergamus, Tuhan Yesus menyebut tahta iblis. Tempat itu begitu banyak berhala, perzinahan, penganiayaan kepada orang percaya. Maka saudara, tahta itu jangan dipahami hanya tahta Romawi. Jangan dipahami hanya tahta daripada Nero. Tidak, atau tahta daripada raja siapa. Tidak. Saudara, karena Simon Kistemaker mengatakan tahta atau pemerintahan antikristus tidak dibatasi dalam satu era dan tempat tertentu. Benar, di sepanjang masa
ada orang-orang jahat yang berkuasa di atas tahta politik dari Yesus datang atau bahkan sebelum Yesus datang terus ada sepanjang sejarah. Diktator-diktator, raja-raja tiran yang begitu kejam dan sebagainya. Idi Amin di Uganda, Pol Pot di Kamboja, Pinochet di Chili dan banyak contoh yang lain yang saudara sendiri juga sangat-sangat mengerti. Saudara sekalian, tata itu apa saudara? Melambangkan kekuasaan iblis yang tampil melalui kekuasaan politik. Lalu diberikan ide yang pertama, kegelapan. Kerajaannya menjadi kegelapan. Tidak berarti ini hurufiah, benar-benar rumah orang fasik jadi mati lampu. Tidak saudara. Ini bicara secara simbolis. Sekali lagi saudara sekalian, sangkakala dan juga tulah dan juga cawan banyak mengambil ide dari 10 tulah di kitab Keluaran. Lalu saudara sekalian diambil gelap, mengingatkan kita kepada tulah kegelapan. Karena dewa Ra, dewa matahari, dihukum oleh Tuhan sehingga dia tidak bisa bersinar. Dan dewa Ra merupakan saudara induk daripada Firaun. Dikatakan saudara oleh para ahli, Firaun adalah inkarnasi dari dewa Ra di Mesir. Saudara, Firaun dihukum, dewa Ra dihukum. Saudara, kegelapan itu apa saudara? Kegelapan itu adalah, kata Greg Bale, saudara, perpisahan rohani. Kegelapan itu simbol dari perpisahan rohani antara orang fasik dengan Tuhan. Loh, kok bisa kegelapan ya? Memang saudara, Tuhan Yesus juga bilang di neraka itu gelap. Kegelapan yang paling gelap itu kata Tuhan Yesus. Karena Allah itu adalah terang. Maka perpisahan dengan Allah, mau tidak mau, harus masuk ke dalam kegelapan. Tapi kegelapan itu bukan kegelapan itu sendiri. Kegelapan itu saudara membawa kepada kita ada konotasi kejahatan di dalamnya. Kegelapan itu membawa kepada kita konotasi saudara ketakutan, kengerian, menakutkan saudara. Siapa yang saya senang di dalam kegelapan kecuali orang yang berbuat dosa saudara. Umumnya manusia tidak suka kepada kegelapan. Orang mau terang, tidak berarti setan tidak bisa bekerja di tempat terang. Di kampung-kampung suasana gelap-gelap, orang lewat pohon besar, orang takut saudara. Di kota-kota semua terang, sampai di gang-gang juga terang, 24 jam terang. Tapi di situ setan bekerja, bukan melalui pohon-pohon besar, memberikan ide, menakutkan bagi orang-orang seperti orang di kampung. Tapi melalui pelacuran, melalui narkoba, melalui perjudian. Dan dosa-dosa lain yang dilakukan di tempat-tempat yang terang. Selain kegelapan, saudara, cawan yang kelima memberi kepada kita ide kesakitan, menggigit lidah. Seperti di dalam cawan pertama ada bisul. Di sini saudara sekalian juga kesakitan, menggigit lidah. Kalau saudara pernah melihat seorang ibu yang melahirkan secara normal, begitu sakit saudara, diberikan kain di mulutnya supaya dia gigit kain saudara. Karena takut dia menggigit lidah atau menggigit giginya sendiri sehingga bisa kesulitan di dalam mulutnya, diberi kain. Saudara sekalian, begitu sakit. Ini istilah yang sama dengan yang muncul di dalam kata Tuhan Yesus, kertakan gigi. Saudara sekalian, ada spiritual and psychological suffering. Ada penderitaan yang sangat menyakitkan dari orang fasik saudara. Saudara, karena mereka berpisah dengan Allah, ada penderitaan yang sangat menyakitkan. Mari kita lihat 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kertak gigi itu berarti saudara begitu sakit. Ya. Bahasa yang dipakai excruciating pain, kata William Hendrickson. Saudara, orang yang kesakitan, kalau saudara pergi ke rumah sakit, orang yang kesakitan saudara menggigit gigi sambil teriak-teriak. Itu sangat menyakitkan. Selain kegelapan, lalu ada kesakitan, lalu saudara muncul lagi, mereka menghujat Allah. Saudara perhatikan inilah ciri orang yang tidak mau bertobat. Penjahat di atas kayu salib yang bertobat berkata kepada temannya yang tidak bertobat, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, Tuhan Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini adalah salah satu pengakuan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Saudara, orang yang bertobat itu cirinya apa? Dia mengaku dia salah dan dia mengaku dia layak dihukum.
Orang yang tidak bertobat bukan saja tidak mengaku dia salah, mempersalahkan orang lain. Itu ciri khas orang yang tidak bertobat. Ini bukan salah saya. Ini gara-gara tukang bubur ayam. Loh, kok tukang bubur ayam dipersalahkan? Karena saya sering beli bubur ayam di situ, saya jadi ketemu cewek itu sehingga selingkuh. Karena bubur ayam, loh bubur ayam dipersalahkan. Ada banyak orang yang beli bubur ayam di situ tidak selingkuh. Kenapa? Kok kamu selingkuh? Kenapa persalahkan bubur ayam? Ini bukan salah saya. Ini karena tugas. Saya harus sering keluar kota. Sehingga akhirnya saya jatuh ke dalam pelacuran. Loh, kok jadi tugas? Bukankah itu berkat? Ada banyak orang juga bekerja keluar kota tidak jatuh dalam dosa. Ada orang yang ingin bekerja keluar kota, tidak ada kesempatan. Orang yang tidak bertobat, saudara sekalian, yang mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Saudara perhatikan, di dalam neraka, di dalam hukuman Tuhan bagi orang fasik, mereka sudah menderita begitu rupa, tetap mereka tidak mau mengaku dosa. Mereka mempersalahkan Tuhan. Mempersalahkan Tuhan artinya apa, saudara? Artinya mereka merasa kita tidak layak menderita. Kita menderita gara-gara Tuhan. Kita tidak layak menderita. Ini semua kalimat yang sangat-sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang salah, padahal mereka yang salah. Mereka menghujat Allah karena kesakitan. Bayangkan ya. Menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan bisul mereka. Berarti bukan kita yang salah. Kita tidak seharusnya mengalami sakit ini. Kita tidak layak menderita. Saudara perhatikan. Itu sebabnya di dalam neraka saya percaya ada banyak dosa kesombongan. Karena mereka persalahkan orang lain. Mereka persalahkan Tuhan. Mereka mempersalahkan bukan diri mereka. Saudara, penghukuman itu memang perlu untuk datangkan keadilan. Penghukuman untuk ekspresikan keadilan. Tapi seringkali penghukuman tidak mengubah manusia. Yang mengubah manusia hanya 3. Darah Yesus, firman Allah, kuasa Roh Kudus. Yang mengubah manusia hanya 3. Darah Yesus, firman Allah, dan kuasa Roh Kudus. Seringkali orang ditangkap, masukkan dalam penjara, dia pergi ke penjara sebagai pencuri ayam. Sampai dalam penjara dia belajar, dia keluar menjadi seorang pencuri mobil. Dia lebih fasih lagi di dalam berbuat dosa. Saudara sekalian, penderitaan sudah begitu rupa bagi mereka. Mereka bukan saja tidak, oh kita menderita, apa kita salah apa ya, coba evaluasi diri. Tidak, mereka bukan saja tidak mengevaluasi diri, bukan saja tidak mempersalahkan diri. Mereka mempersalahkan Tuhan sebagai sumber bagi penderitaan mereka. Cawan yang kelima apa, saudara? Cawan yang kelima mirip dengan cawan yang pertama. Tapi saudara, memberikan yang lebih dahsyat lagi. Perpisahan dengan Allah yang mendatangkan satu kegelapan penderitaan yang begitu menakutkan. Ini adalah persiapan neraka. Dengan kata lain, cawan kelima adalah taste hell, mencicipi neraka di dalam dunia ini. Perpisahan dengan Allah, hidup yang gelap. Di dalam Amsal ada satu kalimat mengatakan, orang yang kurang ajar kepada orang tua, pelitanya akan padam pada masa gelap. Wah, itu menakutkan sekali. Orang yang kurang ajar kepada orang tua, yang menghina orang tua dia, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Waktu mati lampu dia nyalakan lilin, tapi lilinnya mati. Seperti orang yang tidak ada pekerjaan, masih uangnya ditipu orang lagi. Pelitanya padam pada waktu gelap. Itu suatu faktor, satu situasi yang sangat menakutkan. Cawan yang kelima melambangkan satu siksaan yang menakutkan bagi orang fasik. Karena mereka berpisah dengan Allah. Dan siksaan itu terjadi dalam dunia. Seperti neraka, mirip kegelapan, kertakan gigi, kesakitan seperti neraka, hujatan kepada Allah. Tapi belum sampai neraka. Karena neraka baru di cawan yang ketujuh. Sekarang kita masuk kepada cawan yang keenam dan cawan yang ketujuh yang akan lebih panjang kita jelaskan pada malam hari ini. Wahyu 16 ayat 12. Kita satu persatu lihat ayat-ayatnya. Tidak membaca sekaligus, kita mulai dengan ayat 12. Wahyu 6 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Saudara, cawan yang keenam ditimpakan kepada sungai, tapi kalau tadi sungai itu menjadi darah, ide sungai Nil. Sekarang di sini saudara dibilang kering. Kering itu ada di perjanjian lama, ada. Di dalam Keluaran juga.
Karena ide-ide dari sangkakala dan cawan banyak diambil dari Keluaran. Dan cawan yang keenam beritahu kering. Mari kita lihat Keluaran 14. Di situ muncul kering. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Ide kering diambil dari sini. Dan saudara sekalian, kering itu kita tahu orang Israel menyeberangi laut perahu yang kering. Kering itu pada satu sisi menggambarkan Tuhan melepaskan orang Israel. Tetapi juga kering pada sisi yang lain, Tuhan menghukum orang Mesir. Maka saudara sekalian di sini mulai memberi kepada kita gambaran hukuman. Ada kelepasan bagi orang percaya, ada hukuman bagi orang fasik. Dari ide kering di Keluaran sudah beritahu kepada kita dua perlambangan. Kering melambangkan kelepasan bagi orang percaya. Tuhan melepaskan orang percaya dan Tuhan menghukum orang fasik. Secara pelan-pelan kita tenun pikiran kita untuk menafsirkan Wahyu pasal yang ke-16 ini. Yaitu cawan yang ke-6, lambang apa. Ayat 13, 14. Mari kita ikuti pelan-pelan. Ayat 13 dan 14. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib pakai mujizat. Dan mereka mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Setan mengutus roh najis melalui mulut nabi palsu. Keluar roh najis menyerupai katak. Roh setan mengadakan mujizat-mujizat. Saudara perhatikan, setan paling suka mujizat. Sebab mujizat adalah cara paling cepat menarik orang. Saya ulang kalimat ini. Setan suka sekali menggunakan mujizat. Uang juga cepat menarik orang ya. Tapi saudara, mujizat lebih dari uang. Uang ada di mana-mana. Orang bisa bagi uang di mana-mana. Tapi mujizat tidak semua orang bisa lakukan. Setan paling suka mujizat. Karena mujizat bisa menjadi satu sarana menarik orang. Itu sebabnya saudara perhatikan di dalam banyak bagian Alkitab. Mujizat dikaitkan dengan setan. Hati-hati. Jangan sembarang bulat-bulat, buta-buta mempercayai mujizat itu hanya dari Tuhan. Tidak. Mujizat juga berasal dari setan. Ada penyesatan. Penyesatan yang dilakukan oleh setan mengumpulkan mereka. Mengumpulkan mereka apa? Ini satu self-confidence dari setan. Dia panggil semua raja-raja dia. Ayo, air sudah kering. Ini mujizat. Air sudah kering. Mari raja-raja semua berkumpul di mana? Di Harmagedon. Serang orang percaya. Inilah kepercayaan diri setan. Dia kumpulkan semua pasukan dia. Pergi ke satu tempat simbolis yang bernama Harmagedon. Untuk apa? Untuk menyerang orang percaya. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempatnya yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. William Hendriksen mengingatkan Harmagedon harus dipelajari menurut perjanjian lama. Har-Megidon artinya Mount of Megiddo. Tapi Greg Bale mengatakan tidak pernah muncul kata gunung Megiddo di Alkitab, di perjanjian lama, di literatur Yahudi. Dalam fakta pun tidak pernah ada namanya gunung Megiddo. Itu sebabnya Megiddo itu di dalam Wahyu adalah simbolis. Lalu arti kedua Har-Megiddo artinya kota Megiddo. Kita pernah membaca tentang Megiddo di dalam perjanjian lama. Kita mau menafsirkan pelan-pelan. Saya mulai dengan ayat yang sedikit ambigu. Ayat dalam 2 Raja-Raja. Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko Raja Mesir melawan Raja Asyur di tempat sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia tetapi Firaun membunuhnya di Megiddo segera sesudah ia melihatnya. Firaun bunuh Yosia di Megiddo. Tapi kalau kita baca 2 Tawarik, kita menemukan pada paralel yang sama, Firaun justru membawa pesan Allah. Jadi ini raja yang salah, Yosia yang salah atau Firaun yang salah? Sedikit ambigu. Kita tidak fokus kepada teks ini. Mari kita lihat saudara sekalian di dalam teks yang berikutnya. Dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, memberikan kepada kita teks yang lebih jelas menafsirkan akan Har-Megiddo atau Harmagedon itu apa. Sekali lagi Harmagedon ini simbolis.
bukan hurufiah. Jangan tunggu kota namanya Harmagedon. Nanti akhir zaman ada Harmagedon, itu simbolis, bukan hurufiah. Saya mulai dengan Hakim-Hakim 4. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat selanjutnya, kita lihat di dalam slide selanjutnya. Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ayat 21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah Sisera. Sisera lari sampai capek. Dia tanya sama Yael, saya boleh istirahat? Silakan. Yael beri susu, dia istirahat. Lalu Yael membunuh dia. Ayat selanjutnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Setelah semua pertempuran orang Israel menang, justru bukankah Yabin menindas orang Israel? Bukankah Yabin yang menindas orang Israel? Tapi bukankah akhirnya orang Israel menang kepada raja Kanaan? Lalu ketika nyanyian pujian daripada Deborah dan Barak di pasal yang kelima Hakim-Hakim, mereka mengatakan begini, raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Raja-raja datang menyerang orang Israel di Megido, tapi mereka kalah. Mereka mau merampas perak. Tuhan tidak beri kepada mereka perak. Ini penjelasan daripada William Hendriksen. Karena keberhasilan inilah Harmagedon menjadi simbol bagi setiap pertempuran di mana orang-orang Israel berada dalam penindasan dan dalam kebutuhan yang sangat. Tuhan tiba-tiba menyatakan kuasanya demi umatnya yang tertindas dan mengalahkan musuh itu. Orang Israel ditindas seperti ditindas oleh Raja Kanaan. Tiba-tiba Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Tuhan tampil menyatakan kuasa. Maka saudara ingat tadi ide kering. Kering berarti apa? Orang Israel dilepas, orang fasik dihukum. Ketika Raja Kanaan menindas orang Israel, tiba-tiba Tuhan datang melepaskan mereka. Ketika mereka sangat perlu pertolongan Tuhan. Ketika mereka sangat berada dalam penindasan. Lalu kalimat selanjutnya dari William Hendriksen. Tetapi Harmagedon yang sesungguhnya yang besar, yang terakhir, terjadi bersamaan dengan masa singkat iblis. Wahyu 11 ayat 7-11. Ketika dunia dibawa kepemimpinan iblis, pemerintah anti-Kristen, agama anti-Kristen, naga, binatang, nabi palsu dikumpulkan melawan gereja untuk pertempuran terakhir dan kebutuhan menjadi sangat besar. Ketika anak-anak Allah yang ditindas pada setiap sisi berteriak minta tolong, maka tiba-tiba secara dramatis Kristus menampakkan dirinya membebaskan umatnya. Cawan ke-6 melambangkan Harmagedon. Harmagedon melambangkan masa singkat antikristus yang akan datang nanti. Ada satu masa sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Antikristus merajalela. Saudara, pemerintahan yang dikuasai oleh setan merajalela. Orang Kristen, saudara sekalian, seperti hampir ditelan habis. Gereja seperti kurang signifikan dalam dunia. Dosa merajalela di mana-mana. Orang Kristen sangat menderita. Kalimat dari William Hendriksen mengatakan, saudara, ketika anak-anak Allah ditindas pada setiap sisi, mereka berteriak minta tolong. Maka tiba-tiba secara dramatis Kristus datang kali kedua dan membebaskan umatnya. Lalu William Hendriksen ngomong lagi, saya teruskan kutipan dari William Hendriksen. Kesengsaraan akhir itu dan penampakan diri Kristus itu di awan-awan kemuliaan untuk membebaskan umatnya, itulah Harmagedon. Untuk alasan inilah Harmagedon merupakan cawan yang ke-6 dan cawan yang ke-7 adalah hari penghakiman. Saudara, mereka dikumpulkan, orang fasik dikumpulkan untuk menyerang orang percaya sampai babak belur orang percaya. Tiba-tiba Yesus datang kali kedua, hentikan semua
penyiksaan itu. Terus William Hendriksen, seperti yang telah kami nyatakan, cawan ke-6 ini juga cawan-cawan sebelumnya jelas berulang-ulang terlihat dalam sejarah. Tetapi seperti cawan-cawan lainnya, cawan itu mencapai realisasi final dan penggenapannya tepat sebelum dan dalam hubungan dengan hari terakhir. Saudara sekalian, orang percaya disiksa. Saudara, memang seperti ini sering terjadi. Masa Hitler juga orang Kristen disiksa. Saudara, dan saudara sekalian, barangkali sekarang juga di Korea Utara orang Kristen disiksa. Tapi yang paling besar nanti, masa antikristus, sang antikristus, satu orang itu, kata Yohanes, masih akan datang seorang antikristus. Dalam 1 Yohanes 2, akan menindas orang percaya begitu hebat. Apa yang ditafsirkan oleh William Hendriksen bukan tanpa dasar dari perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus sendiri menyinggung ini dalam Markus. Mari kita lihat. Markus pasal yang ke-13. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tak sepatutnya. Tuhan Yesus pakai istilah pembinasa keji. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Lalu 2 Tesalonika pasal 2, Paulus berkata, pada waktu itulah si pendurhaka, pada masa antikristus, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Inilah yang terjadi. Cawan yang ke-6 melambangkan Harmagedon. Harmagedon melambangkan masa antikristus. Simbol tipologis dari pertempuran terakhir. Kiasan bahwa Allah akan melepaskan umatnya dari bahaya, dari serangan yang terakhir. Harmagedon adalah simbol masa antikristus menyerang yang terakhir. Inilah perkataan dari beberapa ahli. Saya mau masuk kepada ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Tiba-tiba satu cerita menjadi berbeda. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berjaga-jaga. Aku datang tiba-tiba seperti pencuri, tidak diketahui. Di dalam masa orang percaya ditindas, dalam masa orang percaya dianiaya, jangan kompromi. Perhatikanlah pakaianmu, jangan berjalan telanjang, jangan kelihatan kemaluanmu. Itulah perintah Tuhan. Berjaga-jaga. Masa kesengsaraan itu bisa membuat orang percaya kompromi. Nggak tahan, karena dianiaya begitu hebat. Ada orang percaya mengatakan, oh kalau gini saya tinggalkan kekristenan, saya ikut agama mereka saja sebab terlalu sulit. Berjaga-jaga. Kenapa ayat 15 muncul, aku datang seperti pencuri? Karena Tuhan Yesus mau memberitahu sudden coming, sudden second coming. Kedatangan kedua yang tiba-tiba di saat orang percaya menderita. Kalau orang percaya lagi menderita, lalu mereka kompromi, tiba-tiba Yesus datang, menyesal. Orang percaya lagi menderita, lalu mereka meninggalkan iman mereka, tiba-tiba Yesus datang, mereka akan menyesal. Perhatikanlah pakaianmu. Jangan telanjang, tetap setia, jaga kekudusanmu, jangan ingkari imanmu. Karena Tuhan Yesus akan datang sewaktu-waktu di tengah-tengah penderitaan hebat yang kau alami. Itulah cawan ke-6, sekarang kita masuk kepada cawan yang terakhir. Cawan yang ke-7, simbol apa? Simbol penghukuman terakhir terhadap dunia orang fasik, yaitu neraka. Ayat 17. Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu, katanya, sudah terlaksana. Pertama, ide angkasa. Ide angkasa mengingatkan kita apa? Mengingatkan kita akan angkasa, yaitu Efesus 2. Mari kita lihat Efesus pasal kedua, ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Angkasa, apa saudara sekalian? Setan berkuasa di situ. Maka saudara, cawan yang ke-7 ditimpakan ke angkasa, berarti ditimpakan kepada kekuasaan setan. Itulah neraka, tempat setan dan semua pengikutnya disiksa siang dan malam. Itu ada dalam Wahyu 20. Di dalam khotbah saya tentang Tesalonika, saya ada singgung juga, saya tidak tahu di kebaktian 1 atau kebaktian 2, bahwa saudara Leon Morris mengatakan,
Kenapakah Tuhan bertemu dengan kita di angkasa? Tuhan turun, kita diangkat bertemu di angkasa. Karena menyatakan final overcoming. Satu penaklukan final terhadap setan. Itu sebabnya kita bertemu di angkasa. Saudara sekalian, dengan begini saudara, maka setan dan pengikut-pengikutnya disiksa siang dan malam. Karena cawan yang terakhir itu neraka ditimpakan ke angkasa. Karena itu kita tidak boleh mengikuti jalan dunia ini. Tidak boleh mengikuti penguasa kerajaan angkasa sebab kita sudah ditebus. Lalu kenapa muncul kata sudah terlaksana? Sudah terlaksana berarti neraka sudah selesai. Padahal sampai sekarang neraka sudah belum tiba. Dalam pengertian neraka antara sudah ada, tapi neraka terakhir belum ada. Lalu apa artinya sudah terlaksana? Saudara perhatikan, prophetic perfect tense. Biasa nabi-nabi memberi nubuat pakai bentuk masa lampau. Bukan bentuk akan datang. Akan tiba neraka, bukan. Sudah tiba neraka. Untuk memberitahu pasti datang neraka bagi orang fasik. Itu namanya, bahasa studi Alkitabnya namanya prophetic perfect tense. Bentuk lampau sudah selesai yang bersifat profetik. Saudara sekalian, itu sebabnya kita mesti ingat orang yang belum percaya. Karena mereka akan memasuki neraka. Kasihan jiwa mereka. Mereka perlu Tuhan Yesus. Jangan lupa saudara kita mendoakan mereka. Dan jangan lupa kita memberitakan Injil kepada mereka. Kiranya Roh Kudus membuka hati mereka supaya menerima Tuhan Yesus. Ayat 18. Wahyu 16 ayat 18. Maka memancarlah kilat-kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Gempa bumi dan fenomena-fenomena alam sebagai simbol penghukuman terakhir sudah muncul di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 14. Gempa bumi dahsyat, matahari hitam, bulan merah darah, bintang jatuh, langit menyusut, semua fenomena alam sebagai simbol neraka, penghukuman terakhir sudah muncul di pasal 6. Sekarang saya kutip pasal 6 ayat yang ke-16 dan 17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara sekalian, juga di dalam Keluaran pasal yang ke-19, di dalam slide berikutnya kita juga melihat saudara, di sini juga fenomena alam dicatat saudara sebagai gambaran. Ini memang hurufiah, saudara, sebagai gambaran ketika Tuhan datang terjadi fenomena alam yang sangat menakutkan. Saudara sekalian, di dalam Wahyu 6 fenomena alam berkaitan dengan penghukuman terakhir. Di dalam Keluaran pasal 19 fenomena alam berkaitan dengan kehadiran Tuhan. Di sini memberi kepada kita satu gambaran, saudara, simbol, saudara sekalian, betapa dahsyatnya murka Allah di neraka yang digambarkan dengan gempa bumi yang dahsyat dan fenomena-fenomena alam yang dahsyat. Lalu ayat 19, mari kita lihat pasal 16 ayat 19 dari kitab Wahyu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Babel di kitab Wahyu pasti hurufiah. Tidak mungkin, pasti simbolis, tidak mungkin hurufiah. Saya ulang, Babel di kitab Wahyu pasti simbolis, tidak mungkin hurufiah. Kenapa? Karena waktu Wahyu ditulis, Babel sudah selesai. Coba kita lihat di dalam slide dari kitab Daniel, kita sudah tahu Babel atau Babilonia atau Kasdim sudah selesai. Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-30-31. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Pada malam Belsyazar dibunuh, Babilonia jatuh ke tangan Media Persia. Itu sebabnya ayat selanjutnya langsung bilang, Darius raja orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Setelah pada malam itu, Babel sudah jatuh di dalam kitab Daniel. Maka Babel yang muncul dalam Wahyu itu adalah simbol, bukan hurufiah. Petrus sudah pakai lebih dulu Babylon sebagai simbol dari Romawi. Salam kepada kamu sekalian, kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku, simbol. Babel adalah simbol, bukan hurufiah.
William Hendriksen mengatakan Babel adalah simbol dalam kitab Wahyu, adalah simbol dari seluruh kerajaan anti-Kristen. Atau Greg Bell, evil world system. Simbol kuasa anti-Kristen yang menganiaya umat Allah, kata Kistemaker. Saudara, Babel adalah simbol melawan Tuhan, menyembah berhala, berzina, menindas orang percaya, kerajaan dunia, evil world system, bujuk rayu. Semua istilah itu dipakai, saudara. Lalu dibilang di dalam Wahyu 16 ayat 19, Babel jatuh. Kota besar itu menjadi 3 bagian, hancur total, jatuh, hancur total. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Tuhan ingat, sebagai Allah yang maha tahu, Allah yang adil, tidak akan loloskan satu hukuman pun dari orang fasik. Saudara, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 muncul kata setiap mata, every eye. Saudara, di dalam bahasa Inggris dan dalam banyak bahasa, mata selalu dipakai bentuk ganda, bentuk jamak. The eyes, his eyes, my eyes, her eyes. Tapi khusus di Wahyu 1 ayat 7 tidak dipakai bentuk jamak, dipakai bentuk tunggal. Mata, bukan the eyes of everyone. Bukan mata dari setiap orang. Tapi setiap mata, berarti tidak ada satupun yang lolos. Semua akan menghadap pengadilan Tuhan. Dan Babel, saudara, simbol dari kerajaan dunia yang melawan Tuhan. Simbol dari orang fasik, jatuh terbelah menjadi 3. Di mana? Dalam penghukuman yang terakhir. Terakhir, ayat 20 dan 21. Wahyu 16 ayat 20 dan 21. Dan semua pulau hilang lenyap. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hujan es besar, seberat 100 pon, jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara, ini simbol yang terakhir dari hukuman itu. Ditutup dengan kalimat cawan yang ke-7, neraka, penghukuman terakhir. Malapetaka itu sangat dahsyat. Di dalam neraka tidak ada pertobatan. Kata menghujat Allah diulang-ulang terus. Inilah isi orang di dalam neraka. Dia bukan saja tidak mengakui dosa dia, bukan saja tidak mengakui dia layak dihukum, dia terus mempersalahkan Tuhan. Seperti Firaun. Ketika Firaun ditimpa hujan es, dia merasa Musa, Harun doa supaya hujan es berhenti. Setelah hujan es berhenti, dia keras hati. Coba kita lihat ayat ini yang ada di dalam ayat yang terakhir. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati baik ia maupun para pegawainya. Saudara, Firaun ketika hujan es menimpa, dia lembut hati. Ketika hujan es berhenti, dia keras hati. Tapi orang-orang di dalam neraka, dalam siksaan pun mereka keras hati. Inilah beda mereka dengan Firaun. Firaun ketika ada hujan es, dia bilang Musa, Harun tolong dong doa supaya hujan es berhenti. Begitu berhenti dia bilang gak bisa. Tapi orang dalam neraka sudah dihukum begitu keras, tetap hatinya keras. Tidak mengakui kesalahan, sebaliknya mempersalahkan Tuhan. Semua pulau hilang lenyap. The end of the evil place. The end of the evil place. Tempat jahat berhenti. The end of the evil time. Berakhirnya waktu yang jahat, saudara. Semua dihukum oleh Tuhan di dalam neraka. Inilah cawan yang ke-7. Siksaan, penderitaan yang dahsyat dialami oleh orang fasik, itu cawan pertama. Di mana? Di dalam dunia ini. Cawan kedua, penderitaan ekonomi menimpa seluruh dunia. Krisis ekonomi terjadi pada orang fasik, orang jahat juga alami. Cawan yang ketiga, penderitaan ekonomi menimpa orang fasik secara pribadi. Cawan yang ketiga. Lalu kemudian cawan, kita melihat lagi di dalam penjelasan yang sudah kita singgung tadi. Cawan yang keempat, sebelum memasuki interupsi, cawan yang ketiga adalah penderitaan ekonomi. Lalu setelah cawan yang ketiga, memasuki akan cawan yang keempat, yaitu berkat diubah menjadi kutuk. Berkat diubah menjadi kutuk, itu adalah kutukan Tuhan bagi orang fasik. Tuhan mengutuk mereka dengan mengubah semua berkat di dalam hidup mereka berubah menjadi kutuk. Cawan yang kelima adalah perpisahan dengan Allah. Itu adalah peningkatan dari cawan pertama. Gelap, kesakitan, hujatan muncul. Cawan yang keenam adalah Harmagedon. Semua dikumpulkan. Bukan mereka yang dikumpulkan oleh Tuhan, bukan. Mereka kumpul sendiri. Mari kita semua kumpul serang Tuhan, serang orang percaya. Justru ketika mereka berkumpul, serangan Tuhan sekaligus tiba kepada mereka dalam penghukuman terakhir. Dan cawan yang ke-7,
adalah penghukuman terakhir. Kiranya kita semakin mencintai firman, dan sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita jangan sembarangan hidup. Kita lihat nasib orang fasik begitu mengenaskan di dalam penjelasan malam hari ini. Sebagai orang percaya, pertama kita harus bersyukur, berjuta-juta terima kasih kepada Tuhan. Kita orang yang seharusnya mengalami seperti yang mereka alami. Kita boleh ditebus oleh darah anak domba Allah yang sangat mahal. Mari kita menghargai anugerah Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Mari kita tekun dan setia sampai kedatangan Tuhan. Dan jangan lupa memberitakan Injil sebelum murka Allah tiba kepada orang fasik. Sebisa mungkin kita mendoakan dan menginjili mereka. Supaya kasih Tuhan tiba kepada mereka. Supaya pengampunan tiba kepada mereka. Karena kita bukan orang yang lebih baik dari mereka. Kita juga orang fasik, kita juga orang berdosa. Di dalam khotbah minggu kemarin, saya menjelaskan bagaimana kedatangan Tuhan di dalam konteks penghiburan bagi orang percaya. Tuhan turun dari sorga. Tuhan sendiri akan datang. Heran ketika Tuhan mengutus 2 malaikat menjemput Lot di Sodom. Yesus ikut tapi tidak menjemput Lot di Sodom. 3 orang datang, 3 malaikat datang. Tuhan Yesus di tengah bersama 2 malaikat bertemu Abraham. Tapi hanya 2 malaikat yang pergi jemput Lot di Sodom dan keluarganya. Yesus tidak pergi menjemput Lot di Sodom. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, dia sendiri turun. Datang menjemput kita. Itu adalah ekspresi cinta kasih. Sebagaimana juga di dalam Yohanes pasal ke-14. Tuhan Yesus berkata, aku datang kembali untuk menjemput kamu dan membawa kamu ke tempatku. Itu dia mengasihi kita. Dia jemput kita sendiri. Bukan utus Gabriel menjemput kita. Bukan utus Mikael menjemput kita. Dia datang. Kedatangan kedua adalah penghiburan bagi orang percaya yang setia. Dan saya tutup PA ini dengan satu kalimat. Penghakiman Tuhan juga penghiburan Tuhan bagi orang percaya yang setia. Orang percaya yang setia, yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami fitnah, yang mengalami diperlakukan secara tidak benar. Besok penghakiman Tuhan kepada orang fasik adalah penghiburan bagi hamba-hamba Tuhan yang setia tapi dianiaya. Bagi gereja-gereja yang setia tetapi dipersulit. Penghiburan Tuhan akan tiba kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Setiap hari Selasa, Rebu, Kamis ada eksposisi yang dibawa oleh Pendeta Stephen Tong melalui channel ini setiap malam. Besok malam saudara bisa datang mengikuti khotbah Pendeta Stephen Tong atau juga melalui siaran dari Reform 21. Saudara bisa mengikuti khotbah-khotbah dari Pendeta Stephen Tong. Di channel ini setiap malam ada eksposisi yang bisa kita ikuti. Jangan lupa kita memberikan persembahan. Nanti setelah doa ada link persembahan, kode persembahan yang bisa saudara berikan sebagai ucapan syukur setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kebenaran Tuhan sudah dijelaskan kepada kami. Biarlah kami semakin mengucap syukur betapa kami orang yang berdosa tapi Tuhan tebus dengan begitu mahal. Sehingga kami tidak mengalami semua hukuman yang ditimpakan kepada orang fasik. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang setia, yang menghargai anugerah Tuhan, dan yang ingat untuk memberitakan Injil, yang ingat untuk menyenangkan Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban untuk melepaskan kami dari jerat hukuman yang menimpa orang fasik. Biarlah kebenaran ini terus memberkati kami, menghibur kami, dan menghibur setiap orang yang setia, yang mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil di dalam dunia, khususnya anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Terpujilah Tuhan, juga terimalah persembahan yang akan kami berikan setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, sampai bertemu di dalam PA yang lain.